Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Atika dengan NIM 2521006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Wireless Personal Area Network atau WPAN. Nah, sebelum lanjut ke materi, di sini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu ada definisi WPAN, yang kedua ada teknologi WPAN, yang ketiga kelebihan dan kekurangan WPAN, yang keempat itu arsitektur WPAN, dan yang kelima itu ada implementasi WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, apa itu WPAN? WPAN atau Wireless Personal Area Network itu adalah jaringan personal yang menggunakan teknologi nirkabel atau tanpa kabel. WPAN umumnya menggunakan daya yang rendah, sehingga hanya memiliki jangkauan yang terbatas. Karena jangkauannya rendah, WPAN biasanya hanya digunakan untuk keperluan pribadi saja. Kemudian WPAN bekerja seperti PAN atau Personal Area Network, hanya berbeda pada media pengirimannya saja atau media transmisinya, di mana WPAN ini bekerja tanpa menggunakan kabel, sedangkan PAN ini bekerja menggunakan kabel. Biasanya perangkat di WPAN mencakup perangkat periferal dan pengamanan seperti handphone dan PC tablet. Jangkauan WPAN ini bergantung pada kemampuan router nirkabel, titik aksesnya, atau perangkat itu sendiri. Tetapi biasanya terbatas pada rumah atau kantor-kantor kecil. Perangkat WPAN telah cukup luas. Pemanfaatan WPAN telah cukup luas, terutama pada peralatan-peralatan mobile seperti PDA, laptop, ataupun handphone. Beberapa bentuk pemanfaatan jaringan ini pada umumnya adalah aktivasi sinkronisasi antara peralatan gadget dengan PC ataupun laptop. Bahkan, beberapa perangkat mobile tersebut dapat melakukan koneksi ke printer atau peralatan multimedia yang lain, sehingga praktis dapat menggantikan komunikasi menggunakan media kabel. Kemudian yang kedua, teknologi jaringan WPAN. Teknologi jaringan WPAN ini ada 3. Yang pertama itu ada 802.15, yaitu teknologi pemanfaatan sinyal inframerah dan radio frekuensi Bluetooth. Yang kedua itu ada Bluetooth, yaitu sebuah teknologi yang memfasilitasi koneksi pertukaran informasi pada jaringan WPAN. Dan yang ketiga itu ada Zigbee, yaitu teknologi jaringan nirkabel yang dirancang secara khusus untuk aplikasi IoT atau Internet of Things dan jaringan sensor nirkabel. Kemudian yang ketiga, apa sih kelebihan dan kekurangan WPAN itu sendiri? Yang pertama, kita akan membahas kelebihan, yaitu yang pertama konsumsi daya rendah. Teknologi yang memiliki konsumsi daya rendah ini akan memungkinkan perangkat untuk bertahan lebih lama, tanpa perlu penggantian baterai yang sering. Hal ini sangat penting dalam pengaplikasian IoT atau sensor nirkabel yang perlu beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada mobilitas atau pergerakan yang tinggi. Teknologi nirkabel yang mendukung mobilitas yang tinggi akan memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung tanpa kehilangan sinyal saat bergerak dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti saat menggunakan perangkat seluler atau handset nirkabel. Kemudian yang ketiga itu ada kemudahan dan kecepatan dalam proses instalasinya. Kemudahan instalasi akan mengurangi waktu serta biaya yang diperlukan untuk pengimplementasian jaringan nirkabel ini. Kecepatan instalasi yang tinggi ini memungkinkan pengguna untuk segera menggunakan jaringan nirkabel tanpa harus melalui proses konfigurasi yang rumit serta lama. Kemudian yang kelima itu ada biayanya yang murah. Teknologi nirkabel yang murah dalam hal biaya implementasi dan pemeliharaan akan menjadi pilihan yang menarik bagi penggunanya. Biaya yang lebih rendah dapat mencakup biaya perangkat keras, biaya instalasi, biaya peralatan, dan biaya operasionalnya. Yang keenam ada skabel. Teknologi skabel akan memungkinkan pengguna untuk menambahkan lebih banyak perangkat atau memperluas cakupan jaringan tanpa melakukan penurunan kinerja. Kemudian yang
ketujuh itu ada teknologi nirkabel yang fleksibel. Yang ketujuh itu ada fleksibel. Teknologi nirkabel yang fleksibel akan memungkinkan pengguna untuk mengatur dan mengubah konfigurasi jaringan sesuai dengan kebutuhan mereka. Fleksibilitas ini dapat mencakup kemampuan untuk menambah atau menghapus perangkat dari jaringan, mengubah pengaturan jaringan, atau menyesuaikan koneksi antar perangkat dengan mudah. Kemudian, apa sih itu kekurangan dari WPAN ini? Yang pertama, jangkauannya terbatas. Kekurangan utamanya adalah WPAN ini adalah jangkauannya yang terbatas, karena dirancang untuk mencakup area yang kecil. Perangkat dalam WPAN biasanya memiliki jarak operasi yang terbatas. Contohnya di sini seperti teknologi Bluetooth memiliki jangkauan yang terbatas, biasanya sekitar 10 meter hingga 100 meter. Itu pun tergantung pada versi Bluetooth-nya. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan kapasitas dan bandwidth-nya. WPAN cenderung memiliki keterbatasan kapasitas dan bandwidth dibandingkan dengan jaringan nirkabel yang lebih besar seperti WLAN atau Wireless Local Area Network. Contohnya di sini Zigbee yang memiliki keterbatasan kapasitas bandwidth sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data yang besar atau real time. Yang ketiga itu ada keamanannya yang rentan. Beberapa teknologi WPAN mungkin rentan terhadap serangan keamanan atau intersepsi data karena jangkauan yang terbatas, memungkinkan serangan fisik yang lebih mudah dilakukan. Contohnya, Bluetooth memiliki sejarah kerentanannya terhadap serangan keamanan seperti Bluebonnet dan Bluesnarfing yang memanfaatkan kerentanannya untuk mengakses perangkat yang terhubung. Kemudian yang keempat, apa itu arsitektur WPAN? Arsitektur WPAN ini ada 7. Yang pertama itu ada physical layer atau lapisan fisik. Physical layer adalah lapisan paling bawah dalam arsitektur WPAN yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data fisik antara perangkat-perangkat dalam jaringan nirkabel. Yang kedua itu ada data link layer atau lapisan penghubung data. Data link layer adalah lapisan yang mengatur pengiriman data antara perangkat-perangkat dalam jaringan WPAN. Lapisan ini memastikan kehandalan transmisi data, deteksi kesalahan, dan pengaturan aliran data. Yang ketiga itu ada SSCS atau Service Specific Convergency Sublayer. SSCS adalah sublapisan yang berada di atas data link layer yang bertanggung jawab untuk mengkonversi data dari lapisan aplikasi layer ke format yang sesuai untuk transmisi melalui jaringan WPAN. Yang keempat itu ada LLC atau Logical Link Control. LLC ini adalah sublapisan data link layer yang bertanggung jawab untuk mengatur koneksi logis antara perangkat dalam jaringan WPAN dan memastikan kehandalan transmisi data. Kemudian yang kelima adalah network layer lapisan jaringan. Network layer adalah lapisan yang tugasnya untuk mengatur alamat, routing, dan pengiriman data antara perangkat-perangkat dalam jaringan WPAN. Lapisan ini memastikan bahwa data dikirim ke tujuan yang benar. Kemudian yang ketujuh ada transport layer atau lapisan transportasi. Transport layer ini adalah lapisan yang bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end antara perangkat-perangkat dalam jaringan WPAN. Lapisan ini memastikan kehandalan dan keberhasilan data selama transmisi. Dan yang ketujuh adalah application layer atau lapisan aplikasi. Application layer adalah lapisan terbatas dalam arsitektur WPAN yang berisi aplikasi dan layanan yang digunakan oleh pengguna. Lapisan ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat-perangkat dalam jaringan WPAN. Nah, di sini ada gambar arsitektur jaringan WPAN. Yang paling bawah itu ada data link layer dan yang paling atas atau puncaknya ada application layer. Kemudian yang kelima itu ada implementasi WPAN dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, headset. Pengguna dapat menggunakan Bluetooth headset untuk melakukan panggilan telepon atau mendengarkan musik tanpa harus terhubung secara fisik dengan perangkat telepon mereka. Nah, Bluetooth headset ini sudah banyak sekarang digunakan oleh kaum muda maupun orang tua.
Dan yang kedua itu ada smart home device, yaitu perangkat pintar dalam rumah seperti lampu, kunci pintu, transmortet, dan teknologi lainnya menggunakan teknologi WPAN seperti Zigbee atau Z-Wave untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Pengguna dapat mengontrol perangkat-perangkat ini melalui smartphone mereka tanpa harus berada di rumah. Kemudian yang ketiga itu ada fitness trackers, yaitu alat pelacak kebugaran seperti Fitbit atau Garmin menggunakan koneksi Bluetooth untuk mentransfer data ke smartphone atau komputer pengguna. Pengguna dapat melacak aktivitas fisik mereka, detak jantung, dan tidur dengan mudah menggunakan perangkat ini. Kemudian yang keempat itu ada wireless speaker. Pengguna dapat menghubungkan speaker nirkabel ke perangkat pemutar musik mereka melalui Bluetooth atau Wi-Fi untuk mendengarkan musik tanpa harus terhubung menggunakan kabel. Kemudian yang kelima ini ada wireless printer. Printer nirkabel yang menggunakan koneksi Bluetooth atau Wi-Fi untuk menerima perintah cetak dari perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet tanpa harus terhubung secara fisik. Ini dapat memudahkan pengguna untuk mencetak dokumen dari berbagai perangkat. Yang keenam itu ada virtual assistant, asisten virtual seperti Amazon Alexa atau Google Assistant menggunakan koneksi nirkabel untuk berkomunikasi dengan perangkat-perangkat pintar di rumah, seperti lampu, kunci pintu, atau termostat, sehingga pengguna dapat mengontrol rumah mereka hanya menggunakan suara saja. Kemudian yang keenam kita akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan WPAN ini atau Wireless Personal Area Network ini adalah sebuah bentuk komunikasi wireless yang terbatas hanya pada jarak pendek dan umumnya terbatas untuk dua buah perangkat elektronik saja. Teknologi WPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan nirkabel PDA, telepon seluler, atau laptop. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.